Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nuqima al-ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wa tabaghudi wal ibti'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi arshadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi al-muti'in al-mu'tamidin bi syari'atihi haqqal i'timad. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita yang datang dari P4 SP4 SMP 4 ketika guru siapa tadi ngaran Sidin? Guru Mahmudi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Iwan dan bapak-bapak yang lainnya. Yang sama-sama kita hormati qori kita juara satu apa tadi? Oh, insyaallah satu perusahaan. Terima kasih juga kepada pembawa acara serta bapak-bapak tanpa ibu-ibu ya, yang mudah-mudahan semuanya insya Allah dimuliakan Allah di dunia wal akhirah. Bapak-bapak, saya rasanya janggal. Biasanya kalau ceramah tuh bapak-bapak, ibu-ibu ini cukup bapak-bapak saja. Bapak-bapak karyawan PT KPP Inde ya Pak? Ya HPK. Di HPK. Di HPK. Di hatimu. Saya datang dari jauh 20 jam non-stop. Itu kalau non-stop. Karena pakai stop jadi 28 jam. Ini kalau 28 jam perjalanan berangkat, 28 jam pulang, rugi ceramah tuh 1 jam saja, Pak. Ya minimal 5 jam lah. Alhamdulillah ini pertama kali ulun sampai ke apa namanya Kaliurang ya. Kaliurang, Kecamatan apa ini, Pak? Oh, Kaliurang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia. Asia Tenggara. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal berapa? 31. Waktu saya sarapan, makan malam tadi, makan malam di situ. Saya mohon maaf Pak Iwan, hari ini ceramah pakai bahasa Indonesia. Saya nggak bisa bahasa Banjar. Padahal pengen bahasa Banjar, khawatir nggak paham. Ora percaya aku. Aku ora percaya kalau sampean. Tadi pas makan malam di TV itu beritanya apa? Macet jalan tahun baru itu di Jakarta, Semarang, Banten. Di Samarinda, Balikpapan kira-kira macet nggak? Macet. Di Banjarmasin macet. Di Kaliurang sakit barangnya. Wah, paham kan ini, paham. Di Kaliurang sepi, Pak. Masya Allah. Jangankan orang banyak, internet saja macet di sini. Susahnya. La haula wala quwwata illa billah. Aduh, Masya Allah. Untung saya cuma 1 malam di sini, kata.
La haula wala quwwata illa billah. Maka kalaunya saya lihat kondisi seperti ini, ke Balikpapan jauh, internetnya susah, saya langsung positive thinking. Ini pasti karyawan di sini rajin ibadah semuanya. Kira-kira aja. Nah, bapak-bapak, ya, di mana-mana orang perayaan tahun baru. Di sini pengajian. Biasanya ada juga perusahaan tuh ngundang saya ceramah, guru. Ustadz, karena ini tahun baru, doa Ustadz. Oh, doa. Setelah saya doa, itu artis sudah siap di depan panggung itu. Artis sudah siap. Selesai saya doa, Ustadz, kita antar pulang ya. Saya bilang saya nggak mau pulang. Enak aja kalian nonton artis, saya juga pengen nontonnya. Biasanya gitu. Tapi hari ini di sini alhamdulillah. Mana mungkin ada artis dangdut di musola, ya kan? Ini musola apa masjid nih? Oh, masjid, masya Allah. Saya lihat-lihat, ya ada artis nggak nih yang jadi dangdut? Nggak ada ternyata, murni pengajian. Ya baguslah, alhamdulillah. Artinya terbebas dari kontaminasi. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, dulu ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, kenal Nabi Ibrahim? Astagfirullahaladzim. Belum tahu ya? Tahu cerita Nabi Ibrahim? Kalau sudah tahu nggak perlu diceritakan lagi ya. Dulu ada Abu Nawas, Pak Guru. Abu Nawas ini disuruh ceramah sama raja. Kata raja, Abu Nawas, kau habis Jumatan minggu depan ceramah. Abu Nawas ini nggak bisa ceramah. Parah, kata Abu Nawas, mati aku. Kalau kau tidak ceramah, sembelih, potong leher. Gawat, kata Abu Nawas. Akhirnya selesai Jumatan, kata raja, pengumuman jangan ada yang pulang dari masjid karena Abu Nawas akan ceramah. Kata Abu Nawas, sialan raja nih. Maju Abu Nawas, orang nggak pernah ceramah tuh bahaya Pak. Nah, batis gitu nah. Abu Nawas maju. Kata Abu Nawas, jamaah, kata Bun, apakah kalian tahu apa yang akan saya ceramahkan? Karena penonton nggak tahu kan, serempak menjawab, tidak tahu. Kata Abu Nawas, kalau tidak tahu, saya tidak jadi ceramah. Wah, turun Abu Nawas dari panggung. Dia raja bungolnya Abu Nawas. Nah, akhirnya minggu depan kata raja, Abu Nawas wajib ceramah lagi. Kata Abu Nawas, gampang. Minggu depan naik lagi Abu Nawas. Penonton, apakah tahu apa yang akan saya ceramahkan? Penonton nih kalau bilang nggak tahu kan, nanti nggak jadi ceramah lagi. Akhirnya tahu. Kata Abu Nawas, kalau sudah tahu ngapain saya ceramah? Nah, akhirnya turun lagi. Kata raja, sialan Abu Nawas nih. Akhirnya kata raja, nanti jamaahlah separuh ini tahu, separuh ini tidak tahu. Nah, akhirnya minggu depan Abu Nawas naik lagi. Penonton, ya, tahukah kalian apa yang saya ceramahkan? Di sini tahu, tidak tahu. Kata Abu Nawas, yang tidak tahu nanti bertanya dengan yang tahu. Nah, kira-kira malam ini kita kayak itu aja sudah. Ada panjang-panjang kisah. Setuju ah? Siapa tahu setuju ya kan? Nah, jadi kembali kita ke laptop. Pada waktu itu Nabi Ibrahim itu kan bapak-bapak, kayu itu dikumpulkan oleh orang satu kampung, bawa kayu bakar. Jadi kayu itu seperti gunung besarnya, dinyalakan, apinya besar, panas. Maka untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api itu perlu pakai ketapel raksasa. Cut masuk. Ketika Nabi Ibrahim dipanggang dalam api, itu ada dua binatang bersaing. Satu burung pipit, dua cicak. Burung pipit ini kecil apa besar? Burung siapa? Burung apa? Yang kecil ini burung apa tadi? Burung pipit. Karena burung pipit ini kecil, maka paruhnya itu kecil, muntungnya tuh halus. Lapahnya anak bahasa Banjar di depan. Mulutnya itu kecil kan. Nah, karena mulutnya kecil, si burung pipit ini, air yang dia bawa diangkut di mulutnya itu kecil sedikit.
Akhirnya dengan air yang sedikit itu dia teteskan ke api Nabi Ibrahim yang besar, dengan harapan mudah-mudahan ini padam. Mana mungkin api besar padam dengan air yang setetes. Tapi inilah perjuangan Pipit. Dengan air yang sedikit dia teteskan, berharap ini padam apinya Nabi Ibrahim. Tapi ada cicak. Melihat itu cicak tertawa. Dia cicak bungolnya Pipit. Mana mungkin itu padam api dengan setetes air kecil itu. Akhirnya cicak ini ketawa, dia tiup itu api, mudahan tambah besar, mudahan tambah besar. Cicak meniup supaya besar, Pipit meneteskan air supaya padam. Tetesan air dari Pipit tidak memadamkan api, tiupan dari cicak pun tidak membuat api tambah besar. Tapi sejarah mencatat, walaupun tetesan Pipit tidak memadamkan api, sejarah mencatat Pipit bersama kelompoknya Nabi Ibrahim. Walaupun cicak tiupannya tidak besar, tapi sejarah mencatat cicak termasuk golongan orang-orang kafir. Maka malam hari ini, walaupun jumlah kita tidak terlalu banyak berkumpul di masjid ini, tapi mudah-mudahan dicatat ini kelompok orang-orang yang tahan tidak merayakan tahun baru. Walaupun sakit hati. Aku jajak kakak disuruh pemimpin, perayaan turun ke sini juga. Nah, ya ngapain di kampung sunyi ini? Ya, coba kalau ke Balikpapan, wah seru kembang api. Tapi alhamdulillah dengan berkumpul malam hari ini, mudah-mudahan inilah menjadi asbab nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama. Dua, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Saya sebelum berangkat ke sini mendengar kabar terjadi eksiden Pak ya. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Masya Allah. Makanya judulnya nih, meraih keberkahan dan keselamatan dengan introspeksi diri. 3 kali kecelakaan. Ada yang merenggut nyawa Pak? Oh, ketiga-tiganya. Tiga-tiganya. Mudah-mudahan yang hadir ini panjang umur semuanya. Kalau yang tidak mengaminkan itu handap umurnya. Amin aja malas. Disuruh amin aja malas, parah nih. Jadi coba, padahal gini, setiap ada kecelakaan itu pasti nanti di cross check lagi sama perusahaan. Nah, hujan, untungnya di masjid. Coba aja kan tahun baru kehujanan. Untung di masjid. Mati kembang apinya ya kan. Nah, bapak-bapak, coba ketiga kali kecelakaan nih, merenggut nyawa. Pasti perusahaan ini melakukan check and recheck, insert investigasi. Ini kenapa terjadi kecelakaan? Akan terjadi lagi penambahan peraturan. Tidur tidak boleh lewat dari jam 10 malam. Itu di Amerika. Di sini kurang lebih sama. Ya Pak, di sini jam berapa Pak Iwan? Jam 10 tuh kan. Tidur jangan lewat jam 10 malam. Tapi Pak, susah bagaimana mengetahui karyawan ini tidur apa tidak? Akhirnya dikasih lagi jam tangan yang terkonek dengan handphone. Mana jam tangannya nih? Wah, tidak boleh, tidak istirahat, wajib. Makin banyak peraturan yang dilanggar, makin banyak pula nanti peraturan-peraturan baru. Maka kita lihat dulu sekitar tahun, saya lupa tahunnya, ada sebuah kapal tersebut mendapat gelar unsinkable, kapal yang tidak mungkin tenggelam. Dan kapal ini difilmkan Pak, bintang filmnya Leonardo DiCaprio. Gitu. Film apa itu Pak? Titanic. Wah, film Titanic itu yang bikin kapalnya kalau tidak salah Thomas Andrew namanya. Dibikin kapal paling besar di dunia, namanya Titanic.
unsinkable, gelarnya kapal yang tak mungkin tenggelam. Akhirnya apa? Tenggelam, nubruk gunung es, belah, hancur, mati ribuan nyawa, termasuk Leonardo DiCaprio. Oh, itu filmnya begitu. Mati, padahal tulisannya unsinkable, tak mungkin tenggelam ini kapal, tapi mati, Pak. Barcelona, tahu nggak Barcelona? Jangan-jangan di sini nggak bisa nonton TV semuanya. Wah, dulu Barcelona waktu zaman top-topnya Barcelona ada trio MSN, Messi, Suarez, Neymar. Wah, tak mungkin kalah, pasti menang terus. Permainan cantik, pemain top dunia semuanya. Dibantai Girona 3-1. Kalah. Real Madrid waktu dipimpin sama Ronaldo, Benzema, mantap, pemain terhebat di dunia, rasanya tak mungkin kalah, kalah juga, Pak. Kalah juga. Coba, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata tidak cukup ketika kita merasa bersama kita bisa. Itu ora iso. Ora iso. Ora iso, Pak. Ngertos sampai ora iso. Kada bisa. Ada kawa. Ada kawa. Ora iso. Ora iso. Itu orang Jawa, orang Kalwa. Ora iso. Tidak mungkin. Coba Barcelona kurang apa hebatnya, kalah keok juga. Madrid mantap, kalah juga. Titanic paling keren, paling hebat, paling modern, hancur juga, padahal baru pertama berlayar. Kenapa? Ketika kita berkata bersama-sama kita bisa, ora iso. Karena ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalannya malam ini? Bersama Allah kita bisa. Kalau cuman bersama-sama kita bisa, ora iso. Maka akhirnya Allah sentillah dulu. Kau mati 3 orang tuh, mobilmu tabrakan tuh. Biar apa? Kata Allah, ditegur kembali. Ingat aku, kata Allah, ingat aku. Peraturanmu, undang-undangmu, aturan yang kau berlakukan di mes, di hauling dan lain sebagainya tidak akan bisa mengalahkan kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Akhirnya tahun baru, orang berjalanan, kita di sini semua. Paham? Paham? Hati-hati. Ini Allah pengen menyentil kita. Kata Allah, kalau tanpa aku kalian takkan bisa. Al-kibriya'u libasi, sombong itu pakaianku, kata Allah. Kalian tak boleh untuk sombong, walaupun safety-nya luar biasa. Udah pakai safety belt, ya, udah pakai mobilnya lengkap pengamanannya, tidur rasanya sudah jam 10 malam tidur, bangun jam 5 subuh, udah lengkap semuanya, tetap saja kecelakaan. Ini namanya Allah sudah berkehendak. Sama juga di rumah tuh, ada punya bini sudah bungas. Bungas tuh cantik, setia, solehah, masih aja menjeblay. Lalu Allah turunkan bala. Itu kelakuan. Makanya alhamdulillah, peraturan perusahaan memberikan peraturan jam 10 wajib tidur, atau mungkin jam berapa jam pas sehari itu? 8 jam, 6 jam. Itu batas minimal apa maksimal? Minimal 6 jam dalam sehari. Itu perusahaan membuat peraturan, ditaati. Itu namanya ikhtiar duniawi. Tidur sudah 6 jam,
keselamatan sudah siapkan semuanya, safety-nya lengkap semuanya. Tinggal sekarang ikhtiar ukhrawinya. Apa ikhtiar ukhrawinya? Sholat berjamaah, berdoa kepada Allah, istighosah, minta ampun kepada Allah. Ini ikhtiar ukhrawinya. Maka kalau kedua-duanya ini jalan, ikhtiar duniawinya, safety-nya semuanya lengkap, ikhtiar ukhrawinya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah keselamatan kepada kami. Uang dapat, istri pun senang. Ya Pak Iwan. Nah, tuh dua sudah. Maka perhatikan, sehebat apapun urusan kita, sehebat apapun yang kita rencanakan, ujung-ujungnya pasti Allah juga yang menentukan segalanya. Man processes and God judges. Manusia berencana, Allah yang menentukan segalanya. Tambah lagi. Kalau amplop panitia, jejer panitia panjang nggak usah pendek, ke amplopnya sama saja katanya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sambung lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah ya, tadi pertama bersama Allah. Perhatikan nih, bersama Allah. Yang kedua apa tadi? Hah? Ya, ada tahu lagi bukan nenek? Hah? Apa tadi? Ikhtiar. 2, 3. Ini kita malam ini 30 cukup aja. 3. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, andai penduduk bumi, penduduk suatu kampung, suatu negeri, amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakat, niscaya kata Allah pasti kami bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan. Andai beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kata Profesor Dr. Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, apa kata beliau? Ini ayat diturunkan ya berkenaan dengan kaum Sodom. Dan ini maksudnya nih, la fatahna alaihim barakatim, dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi andai beriman dan bertakwa. Tapi mereka tidak mau bertakwa, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kata Allah kami azab, kami siksa sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Ini ayat diturunkan kenapa? Karena waktu itu Pak, luar biasanya ada 3 kemungkaran. Pertama Sodom, kedua yaitu suka judi, bukan hanya sembunyi-sembunyi di keramaian. Yang ketiga istri-istri yang suka selingkuh. Ini zamannya jangan bilang lo cantik sebelum kau rebut suami orang lain. Hungang itu. Ya, 3 nih. Maka Allah ingatkan, kalau mau beriman dan bertakwa kata Allah, kami bukakan keberkahan.
tapi sayang tidak mau bertakwa dan beriman kepada Allah. Ini 3 contoh. 3 ini menghancurkan bumi, menghancurkan perusahaan. Kalau ini terjadi, kira-kira di sini tidak terjadi. Kira-kira. 1, Sodom. Sakit barangnya ini. Mana tisu Sodom nih? La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Sodom nih. Sodom. LGBT. Ini gitu kita hanya ini saya uraikan satu-satu. LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. La haula wala quwwata illa billah. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Nah, ini keempat-empatnya masuk api neraka. Nah, serius. Jadi yang keempat-empatnya ini masuk api neraka. La'anahullah, Allah laknat. Siapa nih? LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Hah, kayak ada di bibinian, ha. Ini kan 4 nih, nah. Ini mengerikan. Coba bayangkan, perutnya 6 packs, naksir dengan yang 6 packs juga. Aduh, kasihannya bibinian. Maka kata perempuan, kami Ustadz kalau bersaing sesama perempuan kami berani, tapi kalau bersaing dengan yang berotot juga, ini masalah. Ini kalau laki-laki dengan laki-laki itu nikah, perempuan dengan perempuan itu nikah, maka akan memusnahkan dunia ini semakin cepat. Kada anak seberataan. Betul nggak? Betul nggak? Maka kata Simon Freud dalam ilmu psikologi, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan terkumpul dalam satu ruangan 6 bulan lamanya, laki-laki dengan laki-laki saja, perempuan dengan perempuan saja 6 bulan, biasanya akan cenderung menyukai sesama jenisnya. Taiwan aman kan? Aman. Ya. Makanya perusahaan itu jangan terlalu lama mengurung karyawannya, lepaskan mereka. Makanya cuti berapa lama nih Pak? Biasanya cutinya. Maksudnya tuh kumpul di sini berapa hari? Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. 70 hari. 70 hari itu gimana maksudnya tuh Pak? 77. Oh, itu kerjanya 70 paling lama 70 hari. Baru dipulangkan gitu ya. Libur dulu. Nah, karena kalau sampai 6 bulan tidak dipulangkan. Ini berbahaya. Ya, itu berbahaya. Itu melihat kawan lelakian gini rasa begincu. Maka dipulangkan. Nah, itu berbahaya. Nah, itu satu. Ya, jadi jangan laki-laki dilarang tidur satu selimut dengan laki-laki yang lain. Jadi tidak boleh tidur satu selimut dengan laki-laki. Laki-laki dilarang tidur satu selimut dengan laki-laki. Itu Rasulullah yang melarang. Saya dulu waktu pertama kali masuk pesantren Pak Iwan, saya tidur satu selimut dengan kawan saya laki-laki. Karena kami baru pertama masuk pesantren tuh nggak punya kasur, nggak sempat dibongkar-bongkar, udah malam aja harinya. Jadi kan, aduh kita dingin selimut berdua. Ditegur sama ustadznya, hei kamu siapa? Santri baru. Tidak boleh tidur satu selimut dengan kawannya. Kenapa? Maka kada boleh. Kenapa kada boleh? Nggak boleh katanya. Kok nggak boleh laki-laki sama? Nggak boleh. Saya baru tahu. Waktu itu beliau tidak menjelaskan, pokoknya tidak boleh katanya. Nggak ngerti saya tidak boleh itu kenapa. Ternyata setelah belajar hadis, oh dilarang tidur satu selimut dengan laki-laki dengan laki-laki. Khawatir khilaf. Hap. Masuk penjara deh. Itu satu. Dilarang itu. Maka kalau terjadi itu Allah segerakan laknat di dunia ini. Cepat turunnya azab. Itu Sodom. Jadi hati-hati. Ya, jadi kalau ada yang agak kelihatannya udah agak naksir sama kawannya yang lain, sudah diberikan kesadaran, diruqyah saja Pak.
segera diruqyah saja. Ini berbahaya untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Ya, satu. Ya, dua, ini yang cepat turun azab yaitu judi, Pak. Jadi kalau dulu judinya, makanya tadi disebutkan ayat ini turun juga karena ada judi. Orang sekarang judi itu online itu luar biasa. Orang sudah kena judi online plus pinjaman online lagi. Sudah kalah judi, tambah pinjol, matilah kau. Berapapun gajimu habis, udah ngutang, main judi lagi. Judi itu tidak ada orang kaya karena judi. Tidak ada. Kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itu judi. Kalahnya penasaran, menangnya ketagihan. Tok pasang. Salah. Nulis angka 96. Apa namanya tuh? Kalau di kami tuh buntut ngarannya. Tahu di sini apa namanya tuh? Togel. Nah, togel. Saya nggak ngerti. Saya cuma tahu 2 angka 4 angka katanya. 96. Tiba-tiba yang keluar 69. Wah, sakit kepala. Kalah penasaran. Wah, esok nih insya Allah kena, Bang. Nah, itu penasaran tuh. Sudah main judi insya Allah lagi. Ya kan, tuh sudah mulai tuh. Minggu depan dia pasang lagi 27, yang keluar 26. Wah, aduh, salah lagi. Pas minggu depan masang. Bismillah. Kena nih. Wah, kalau orang sudah gila judi itu, Pak, orang gila saja dia tanya, berapa buntut keluar esok kira-kira? Ya Allah, pokoknya dilihatnya tuh angka aja semua. Angka aja, ini ulun keluarnya jangan-jangan sandal ulun dan sandal ustadznya berapa nih? 41 keluarnya kayaknya. Orang gila ditanya, Pak, itu kalau sudah orang kecanduan judi. Dia tembak tuh kena 41, kena 41. Yes, kena. Bikin ketagihan. Besok nembak lagi. Luput lagi. Dan jujur saja, orang tidak akan pernah kaya dengan judi karena semuanya sudah diatur oleh bandar judi. Maka yang suka judi, taubatlah. Mabuk judi itu bahaya. Mabuk janda juga berbahaya. Ya, taubat. Yang judi-judi taubat. Tidak ada untungnya. Mending belikan anak istri beras di rumah, selesai. Anak di rumah perlu popok, perlu susu. Bini di rumah perlu make up, gincu dan lain sebagainya. Habis untuk judi, ngapain? Belum lagi pinjol, pinjaman online. Susah. Kamu berapa? Oh, kita cuma cukup dengan nomor HP dan KTP Anda saja. 50 juta rupiah. Wah, langsung beli iPhone 15 Pro Max. 2 hari hilang lagi dicuntan maling. Hutang belum lunas, HP hilang. Ayo. 3, selingkuh. Selingkuh ini laki-laki atau perempuan yang terbanyak? Perempuan. Alah. Perempuan sama, karena laki-laki selingkuhnya dengan perempuan. Jadi sama, ya, sama. Rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput di pekarangan rumah sendiri. Melihat bini kawan netes air liur, melihat bini seorang menetes air mata. Allah Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ayo bayangkan ini susah, maka perbanyak istighfar. Orang kalau sudah nikah, sudah kawin, itu kalau tidak bisa jaga pandangan mata, ya, tidak bisa jaga pandangan mata, jangankan bini orang, anjing bisa lebih cantik daripada bininya. Nah, ini bahaya nih. Maka jaga pandangan mata. Karena selingkuh ini sekarang sudah mendunia. Selingkuh itu indah. Wah, itu jadi bukan moto hidup lagi. Ini yang berbahaya. Maka jaga hati-hati, hati-hati. Berzina dosa besar. Tapi tingkatannya ada lagi berzina dengan tetangga. Itu lebih besar. Lebih besar lagi tetangga yang paling dekat. Jadi tetangga pun ada tetangga dekat, tetangga jauh. Ini serius, Pak. Jadi
berzina dengan tetangga dekat itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan tetangga yang jauh. Enggak itu guru aja, aku lo nang jauh aja sedikit. Kan hungang itu ngarannya. Tahu kah hungang guru ngerti kah hungang? Nah, hungang tuh bahasa Bugisnya beleng-beleng. Aduh, parah ini. Coba ya, ini 3 nih. Kalau 3 ini bisa terhindar, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kerja pulang puntang-panting, peras keringat banting tulang, tulang dibanting-banting. Kerja nih. Coba 70 hari belum pulang ke rumah, di sini aja. Capek nggak? Capek nggak? Tambah pinjol. Kiamat kau. Sudah 70 hari di sini, terpisah bini, internetnya parah di sini kan. Tambah pinjol lagi kiamat. Coba, ayo. Nih, yang keempat. Perhatikan. Dulu ada Nabi, ini Ibrahim lagi, Nabi Ibrahim nih. Nabi Ibrahim tuh punya bininya Sarah. Namanya Sarah. Sarah tuh cantik banget. Wanita tercantik di dunia. Sarah. Hai. Siapa wanita tercantik di dunia? Siti Hawa. Sarah. Ibuku. Kau istriku. Itu di hadapan bini. Coba lihat. Nih, si Nabi Ibrahim punya bini cantik luar biasa, namanya Sarah. Sarah lewat di perbatasan negeri Mesir. Mesir itu pakai perbatasan, Pak. Jadi dijaga pintu gerbang Mesir. Dulu di Mesir itu dipimpin seorang raja, gelarnya Fir'aun, namanya Amr bin Amru al-Qais bin Mailun. Jadi di Mesir itu pakai penjagaan, setiap lewat pintu gerbang Mesir cek and recheck, karena ada PPKM level 4. Wah, dijaga ketatnya, tidak boleh sembarangan masuk ke dalam. Akhirnya Nabi Ibrahim ini dengan istrinya masuk, dan Nabi Ibrahim tahu kalau Siti Sarah ini kusampaikan ini biniku akan ditangkap, karena rajanya ini aneh, punya penyakit, melihat janda tidak suka, melihat bujangan gak naksir, tapi lihat bini orang tetes liurnya. Wah, ini penjahat kelamin. Rajanya ini guru, raja ini kena penyakit. Pokoknya setiap lihat bini orang naksir. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika ditanya siapa ini, kata Nabi Ibrahim, saudariku. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu salah satu dusta Nabi Ibrahim itu, tapi dusta yang benar, saudari seagama Islam. Siapa ini? Saudariku. Ceh, jawabannya dusta imo. Rupanya yang menjaga ini banyak orang kalua. Udah percaya kami kerampot muara gitu aja. Rupanya bukan ini rancakan dusta juga. Udah percaya kami kata kerampot imo dah. Akhirnya tetaplah Siti Sarah ini ditangkap, dibawa ke hadapan Fir'aun ini tadi. Tapi Fir'aun zaman Ibrahim, bukan Fir'aun zaman Nabi Musa. Tapi sama-sama gelarnya Fir'aun. Nah, Fir'aun ini namanya Amr bin Amru al-Qais bin Mailun. Oh, kalau dilihat ngarannya Tuan Guru Ganal, Bang. Ya kalau guru lah, kalah Guru Mahmudi ngarannya tadi. Minta lagu. Kita panggilkan khatib Jumat kita hari ini, yaitu Kiai Haji Amr bin Amru al-Qais bin Mailun. Wah, jurang lulusan mana ini? Nah kan, ngeri padahal ini penjahat kelamin. Bahaya. Akhirnya tangkapnya, Pak. Ditangkap, langsung dia ingin menerjang, apa ngaran bahasa kita, marungkau atau apa ya? Merekam. Wah, melihat bini orang, langsung diterkamnya. Terlepas cadarnya Siti Sarah. Siti Sarah pakai cadar. Terlepas cadarnya, melihat kecantikan Siti Sarah, Fir'aun stroke. Ayo. Saking cantiknya Pak Iwan, stroke. Bah, nah stroke.
Jadi kalau ada laki-laki di sini stroke, mungkin bininya bungas. Atau penyarikan. Stroke, kata Raja Sarah. Doakan aku. Stroke. Didoakan oleh Siti Sarah. Ya Allah, sembuhkan penyakit nih. Langsung sehat. Sehat, mau menerjang lagi Pak. Stroke lagi. Sarah. Stroke lagi. Didoakan oleh Siti Sarah, sembuh lagi. Setelah sembuh Pak, mau menerkam lagi, stroke lagi. Ayo. Nah, Sarah, sekali lagi. Ini orang stroke, hilang gagahnya. Makanya bapak-bapak mudah-mudahan terhindar dari penyakit stroke ya. Hilang gagahnya Pak, biar duit banyak. Tapi kada bisa apa, apalagi taliur melihat binina. Biar bini bungas beliuran, biar kada kawa. Inilah Sarah. Terakhir kali doakan aku. Ujar Sarah, merungkau pulang lo kone. Tidak. Aku taubat, aku janji setelah ini ku lepas kau. Berdoa Siti Sarah sembuh. Kada merungkau lagi nih. Ada lagi, akhirnya dia berterima kasih, maka Siti Sarah dan Nabi Ibrahim dilepaskan dan diberi hadiah seorang perempuan namanya Hajar. Siti Hajar. Nih, awal pertemuan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Akhirnya dibawa ini. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ini tak kunjung punya anak. Puluhan tahun tak punya anak. Maka kata Siti Sarah, suamiku Ibrahim, puluhan tahun kita menikah tak kunjung punya anak. Jadi bagaimana katanya? Ujar sih ini Nabi Ibrahim. Bagaimana Sarah? Apakah kau? Lalu kata Siti Sarah, suamiku, bagaimana kalau kau menikah lagi? Hayo guru, kira-kira kalau Guru Mahmudi disuruh bini kawin lagi bagaimana? Langsung. Alpat 10 biji alpat. Mau mana kata Allah, alpat 10 biji ataukah Guru Mahmudi diberikan istri yang keringanan hati untuk menikahkan Guru Mahmudi? Pilihannya mana Guru Mahmudi? Ini Siti Sarah, suamiku, nikahlah agar kau punya keturunan. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin hati yang satu terbagi untuk 2 orang wanita? Itu kada ada guru, itu kada ada tambahan aja itu. Tak mungkin aku menduakan cintamu istriku. Tak apa-apa, yang penting kita punya keturunan. Bagusnya lagi seorang nabi punya anak, biar ada penerusmu suamiku. Kata Nabi Ibrahim, tidak mungkin. Tapi Siti Sarah ini maksa terus, nikahlah. Karena dipaksa. Kata Nabi Ibrahim, baiklah, kalau kau memang. Itu Siti Sarah zaman Bahari. Siti Sarah ini udah kawal lagi sudah. Siti Sarah, nikahlah. Tapi yang diperintahkan ini juga seorang nabi, Ibrahim alaihissalam. Tidak semerta-merta, ayo enggak. Tidak istriku. Wah, itu Ibrahim Bahari juga. Ibrahim mau ini ngaleh. Belum disuruh hibak WA sudah. Hafal orang Jablay. Mulai sini sampai ke Balikpapan hafal orang Jablay di mana aja. Coba Nabi Ibrahim tidak, karena dipaksa. Baiklah, kalau kau paksa, aku pun tak ingin memilih siapa perempuannya, pilihkanlah. Ujar Sarah, bagaimana kalau orang yang sudah kita kenal, Hajar? Nikahlah dengan Siti Hajar. Ini awal mulanya. Nikah tidak lama Pak Ai, betianan
bini anom nih. Nah, betianan melihat madu sudah betianan, tianan tuh hamil, cemburulah Siti Sarah. Ah, maduku yang ku kawinkan, hanya kawin betianan deh. Aku nih kan masing betianan. Nah, Allah tahu itu. Maka Allah perintahkan Ibrahim, bawa Hajar, bawa Ismail anakmu yang kecil itu pergi meninggalkan Palestina, bawa ke Makkah. Bekkah, dibawalah pakai unta. Setelah sampai situ Ibrahim, pulang kau. Wah, ayo, beratnya Pak. Puluhan tahun tak punya anak, ketika punya anak disuruh berpisah. Perjuangan. Begitu juga bapak-bapak di sini. Baru punya anak, tapi namanya pekerjaan di KPP wajib, akhirnya harus kembali lagi ke perusahaan ini, walaupun pulang dari rumah dengan berderai air mata. Wahai istriku, ini orang Jawa kan? Bojoku, aku sebetulnya berat meninggalkanmu dan anak kita yang kecil, tapi karena aku harus mencari sesuap nasi untukmu dan anak kita. Doakan aku, walaupun aku pergi jauh darimu, insya Allah hatiku selalu untukmu. Lalu nang bini Rabah mendengar itu. Lalu ini kisah nih, lanjut ke kah? Jam berapa sudah nih? Masih aman Pak Iwan? Masih aman? Masih belum tidur kan? Belum. Nah, jadi akhirnya dibawalah ini anak sama istri ke Mekah. Jauh Pak, sampai ke Mekah. Di sekitaran Ka'bah, dulu sepi, tidak ada manusianya. Diletakkanlah Nabi Ismail dan Siti Hajar di situ. Plak. Langsung Nabi Ibrahim balik badan, pulang. Perintah Allah. Dipegang bajunya sama Siti Hajar. Ibrahim suamiku, apakah kau pulang meninggalkan kami berdua saja? Kata Nabi Ibrahim, iye. Orang Bugis dia. Engki kata orang Madura. Iya katanya. Apakah kau tinggalkan kami berdua? Nabi Ibrahim tak menjawab Pak. Tak sanggup Nabi Ibrahim menjawab. Orang tua mana yang sanggup meninggalkan anaknya di tempat yang gersang tandus? Kata Siti Hajar, kau tinggalkan kami di sini? 2 kali. Yang ketiga Siti Hajar bertanya, apakah Allah yang perintahkan? Kata Nabi Ibrahim, Allah yang perintahkan. Mendengar itu Pak, dilepasnya baju Nabi Ibrahim. Pulanglah suamiku. Kalau Allah yang perintahkan, tak mungkin kami ditinggal cuman berdua saja di sini. Wah, itu Siti Hajar Bahari. Hajar, oh ini lain kisah. Besok sudah pulang ke KPP. Tapi saya pulang kita ini. Nah itu bujur nggak? Bujur, betul nggak? Bujur nggak pulang? Han, ayo coba. Mudah-mudahan istri kita tuh diberikan hati seperti Siti Hajar nih. Bapak-bapak juga jangan selingkuh terus. Ini istrinya sudah tinggal di rumah, kesian, ngangon anak, ngangon kambing. Ini KPP selingkuh lagi dia. Selingkuhnya dengan sesama jenis lagi. Iya. Nah, ini parah. Coba. Parah ini coba lihat. Lah akhirnya. Tapi di sini nggak ada ya Pak Iwannya. Nggak ada di sini, nggak ada. Maka lihat. Setelah itu ditinggalkan pulang. Coba lihat Pak. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istrinya pulang sampai ke suatu bukit, dari bukit beliau berbalik badan. Namanya orang tua Pak. Orang tua mana yang tidak sayang dengan anaknya? Berbalik beliau memandang bagaimana anak dan istriku. Saya ini seorang bapak, saya punya anak 3 Pak. Kalau sakit anak saya, satu orang aja sakit, itu sudah saya pusing. Ya Allah, saya bisa berdoa, ya Allah, kalau bisa gantikan saja sakit anak saya ini. Lebih baik tetangga saya yang sakit daripada anak saya.
Itu doa dari seorang bapak yang sayang dengan anaknya, tapi tidak sayang dengan tetangganya. Nah, tetangga mendengarnya sarik bertetangganya. Akhirnya Nabi Ibrahim dari kejauhan beliau berbalik memandang anak dan istrinya yang jauh di sana. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salam Rabbana liyuqimus salam Rabbana liyuqimus salam faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ini doanya nih. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Wahai Tuhan kami, kutinggalkan sebagian keturunanku nih biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di suatu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada manusia, inda baitikal muharram, di samping Ka'bah, rumahmu yang mulia. Kutinggalkan di situ. Makanan tak ada, minuman tak ada, manusia tak ada. Saya mau tanya, kalau Bapak kelaparan, mau apa kira-kira? Makan. Kalau kehausan, minum. Misalnya datang jauh-jauh sampai ke KPP, haus, cari apa kira-kira? Banyu kah, minum kah? Bujur. Banyu. Sakit barangnya si Pang itu tadi. Jadi kalau kehausan kan cari air, Pak. Kalau lapar cari makan. Saya begitu juga. Kalau saya kelaparan pasti saya cari makan. Kalau haus pasti cari air. Nabi Ibrahim melihat istri dan anaknya tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim tidak minta makan. Tapi yang pertama diminta Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah. Satu, sembahyang. Ini bedanya Nabi Ibrahim dengan kita. Tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada apa-apa. Yang pertama diminta Nabi Ibrahim, sembahyang. Salat. Setelah salat baru Nabi Ibrahim minta apa? Faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia condong ingin datang berkumpul dengan mereka. Supaya ada kawannya, Pak. Tidak ada manusianya. Jadi kalau hidup dan kehidupan ini mau sukses, satu, sholat dulu. Kalau sudah sholatnya bagus, mintanya pun enak. Maka Nabi Ibrahim pertama sholat. Setelah sholat Nabi Ibrahim minta apa? Jadikan hati manusia condong pengen kumpul ke sana. Allah jadikan gampang, Pak. Bagaimana caranya Allah jadikan manusia kumpul di situ? Allah jadikan air zam-zam keluar dari telapak kaki. Di bawah telapak kaki Nabi Ismail. Siti Hajar kan lari-lari tuh, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Bolak-balik pergi, keluarnya di bawah telapak kaki anak sendiri. Ini saya mau kasih contoh gambaran hidup. Kalau orang itu sholat, rezekinya bagus, Pak. Yang dicari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, ketika berada di atas Bukit Sofa memandang ke Bukit Marwah, itu seperti ada air. Itu namanya fatamor gana. Dikira cinta, ternyata PHP saja. Nah itu lari-lari kan, lari, ternyata airnya keluar dari telapak kaki anaknya. Itu maksud saya begini, Pak. Kalau kita kerja jujur, kerja ikhlas, kerja benar, kerja halal, sholatnya bagus, rezekinya datang min haitsu la yahtasib, dari cara yang tak diduga-duga. Kerjaannya boleh di perusahaan, tiba-tiba berangkat hajinya dapat hadiah dari orang lain. Kerjanya boleh jadi petani biasa saja, orang tua kita jadi petani saja di kampung situ, nggak ada kelihatan uang, tiba-tiba berangkat umroh. Siapa yang berangkatkan? Anaknya yang kerja di KPP. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Yang penting kerja bagus, kerja benar, kerja halal, belum tentu rezekinya di situ. Allah berikan cara yang lainnya. Maka ketika zam-zam itu keluar, burung itu, Pak, berputar.
Jadi kalau ada air, ada burung di gurun pasir tuh. Makanya orang bikin sarang walet ada airnya. Iya kah? Kalau ada burung ada airnya. Kalau burung yang tak berair, enggak maksud. Nah, salah pulang bukan nenek. Ini sebentar lagi nih selesai. Coba lihat. Kalau ada burung, ada burung, ada air, itu ada burung di padang pasir tuh, Pak. Itu orang Arab sudah tahu. Kalau ada burung putar di atasnya, itu ada air di bawahnya. Makanya sarang burung walet, burungnya putar. Yalah. Masuk katanya. Wah, adakah di sini yang bisi burung walet? Bagi-bagi dong. Orang Arab tuh melihat, nah ada burung berputar, berarti ada air di bawahnya. Berbondong-bondonglah semuanya berangkat, mendekati mana arah burung itu. Semuanya berkumpul. Akhirnya bertemulah dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil. Bertanya orang-orang ini, apakah air ini milikmu? Ya, kata Siti Hajar. Bolehkah kami tinggal di sini bersama kalian? Ya. Asal satu syaratnya, air ini milik bersama. Akhirnya berkumpullah orang-orang di situ, Pak. Tidak lagi tinggal berdua saja, tapi dikumpulkan dengan manusia yang lainnya. Doa Nabi Ibrahim Allah kabulkan agar orang berkumpul di sana. Kenapa? Karena sholat, sembahyang. Sampai sekarang kita, saat ini semuanya pengen datang ke Mekah, betul nggak? Betul nggak? Bapak kalau disuruh pilih misalnya nih, dapat hadiah jalan-jalan ke Mekah umrah atau dengan jalan-jalan di Balikpapan kira-kira? Pilih mana kira-kira, Pak? Itu guru aja orang bunga lagi, nggak usah ditakone gitu. Sarik pulang bukan nenek. Ada kawa ditakone itu. Coba. Nah, kumpul manusia sampai sekarang ini kita pengen kumpul. Makanya dalam kitab itu disebutkan Nabi Ibrahim tuh berdiri di atas Jabal Abi Qubais. Gunung di samping Ka'bah tuh, berdiri di situ memanggil kita. Fahujju! Fahujju! Itu zaman bahari waktu beliau hidup. Fahujju! Allah perintahkan, panggil. Fahujju! Yo naik haji. Dalam alam arwah kita menyahut panggilan itu. Labbaik, Allahumma labbaik. Waktu dia menjadi roh dalam alam arwah, ketika mendengar panggilan itu menyahut labbaik, Allahumma labbaik, berangkat tuh. Tapi bilanya tidak menyahut, tidak berangkat sampai mati. Nah, jadi yang pernah berangkat haji atau umrah berarti rohnya dulu pernah menyahut panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang belum berangkat berarti wallahu a'lam. Mungkin belum. Nah, mudah-mudahan berangkat semuanya. Terakhir, warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Berikan rezeki minats tsamarat. Tsamarat itu jamak daripada tsamrah. Tsamrah itu buah, tsamarat buah-buahan. Ulama tafsir mengatakan makanan rezeki yang berlimpah. Makanya akhirnya luar biasa. Mekah itu tidak ada pohon durian, tapi durian ada. Nggak ada pohon pampakin, pampakinnya ada. Tahu nggak pampakin? Itu luar biasa. Tidak ada cempedaknya, tidak ada, tapi mandainya sampai ke Mekah. Betul nggak? Itu hebatnya. Sapat karing ada di Mekah. Allahu Akbar. Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan mereka rezeki yang berlimpah ruah, tsamarat, makanan buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Engkau. Allah kabulkan. Di Mekah itu luar biasa makmurnya, Bapak. Luar biasa. Kayaknya luar biasa, makmurnya luar biasa. Kenapa? Doa Nabi Ibrahim yang diawali dengan sembahyang. Maka oleh karena itu, untuk rezekinya lancar, berkah semuanya, jangan lupa sembahyang. Satu, jangan lupa sembahyang. Pegang itu betul-betul Bapak-bapak. Insya Allah berkah usahanya, berkah rezekinya, berkah pula rumah tangganya. The time is over. Waktu jualah yang akhirnya memisahkan kita. Pengen rasanya berlama-lama, tapi
nanti mengganggu stabilitas tidur Anda. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau dapat salah dan khilaf yang saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.